Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten ke-9, masa sidang 3 tahun sidang 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Banten, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah Provinsi Banten, yang saya hormati Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal dan lembaga pemerintahan lainnya se-Provinsi Banten, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, penggagas dan pejuang pembentukan Provinsi Banten, pimpinan organisasi profesi, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi kemahasiswaan, dan insan pers. Dan yang saya hormati para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Banten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas pertanyaan-pertanyaan dan juga pendapat dan saran yang telah disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD Provinsi Banten hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian pada sidang paripurna hari ini, Jumat pada tanggal 26 Juni 2020, kami diberikan kesempatan untuk dapat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, dan jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan ini juga tidak berdasarkan urutan fraksi-fraksi, tetapi dalam kaitan pengelompokan terhadap kesamaan substansi pertanyaan-pertanyaan yang telah diutarakan oleh seluruh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten yang telah memberikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Banten terkait dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD tahun anggaran 2019 dari BPKRI untuk yang keempat kalinya. Capaian tersebut tentunya merupakan upaya kita bersama antara jajaran pemerintah daerah dengan DPRD dalam mempertahankan opini terbaik dari BPK, yaitu melalui langkah-langkah konkret antara lain dengan meningkatkan sistem pengendalian internal dan pengawal sejak awal proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban. Di sini termasuk kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam kaitan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Banten yang telah mengapresiasi upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, dan kami sependapat dengan seluruh fraksi
bahwa pendapatan tersebut perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang. Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah tentunya akan terus kami lakukan. Bahkan akan kami lebih tingkatkan lagi dengan melakukan pemetaan dan menggali sumber-sumber potensi pendapatan bukan hanya saja dari pajak daerah, tetapi juga dari retribusi daerah dan juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang diharapkan oleh semua fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten. Perlu kami sampaikan juga bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak, khususnya PKB dan BPNKB, ini terus dilakukan dengan kegiatan intensifikasi pajak daerah, antara lain: 1. Diseminasi pajak daerah ke perguruan tinggi atau universitas di wilayah Provinsi Banten bersama tim pembina Samsat Provinsi Banten yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Polda Banten dan Polda Metro Jaya, serta PT Jasa Harja Cabang Provinsi Banten. 2. Penelusuran dan penagihan dari rumah ke rumah. Yang ketiga, peningkatan pelayanan di kantor Samsat dan gerai-gerai Samsat dengan menggunakan Samsat juga. Yang keempat, penetapan dan pemberlakuan Perda Provinsi Banten nomor 4 tahun 2019 tentang pajak daerah. Yang kelima, penetapan dan pemberlakuan Perda nomor 17 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor tahunan serta bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kendaraan kedua. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga sebagaimana yang ditanyakan oleh beberapa fraksi terkait dengan tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah dari target sebesar 11,69 triliun itu tercapai sebesar hanya 11,20 triliun rupiah, atau pada tahun anggaran ini kurang lebih dalam presentasi adalah 95,74% di tahun anggaran 2019. Pertama, perlu kami sampaikan tidak tercapainya realisasi pendapatan tersebut ini disebabkan yang pertama adalah pendapatan asli daerah di mana adanya kebijakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 128/PMK.07/2018 tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, dan juga mempersyaratkan adanya pemotongan atas realisasi pajak rokok sebagai pembayaran kontribusi ke BPJS Kesehatan. Poin selanjutnya adalah belum optimalnya bagian laba atas penyertaan modal PT Jamfida Banten. Ini disebabkan karena penetapan target belum memperhitungkan penyisian 20% dari laba bersih untuk dana cadangan. Poin C, realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari pendapatan bunga deposito dan jasa giro tidak optimal dikarenakan cash flow pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan. Poin D, pendapatan transfer dari bagi hasil PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Ini dikarenakan karenanya adanya perubahan rincian dana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil pada triwulan keempat tahun anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 180/PMK.07/2019 pada tanggal 3 Desember 2019. Untuk masa yang akan datang, kami akan mengupayakan langkah-langkah dan upaya
pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dan kinerja perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pada sektor lainnya di luar pajak daerah, termasuk peningkatan kinerja BUMD dan melahirkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau melalui public-private partnership, serta membuat kajian secara cermat dan akurat tentang potensi daerah yang digunakan sebagai landasan perencanaan serta untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati, terkait belanja daerah yang disoroti, bahwa bisa kami jelaskan di mana realisasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome, sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output, di mana kami dapat jelaskan bahwa evaluasi kegiatan pemerintah Provinsi Banten mulai bergeser tidak semata output tapi ke outcome yang berorientasi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti yang dilaksanakan revitalisasi Banten Lama yang secara signifikan meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan penguatan perekonomian. Hal ini tercermin dari nilai sakit Banten yang meningkat 5 poin sebagai indikasi pergeseran kinerja dari orientasi output kepada outcome. Kemudian, berdasarkan asas umum pelaksanaan APBD menyatakan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan adalah merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja, di mana pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan terhadap realisasi belanja daerah dari target sebesar 9,59 triliun rupiah, ini lebih terrealisasi sebesar 8,35 triliun rupiah lebih atau dalam persentase 87,01%. Dapat kami jelaskan bahwa realisasi penerapan belanja yang tidak maksimal disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang terkendala dengan waktu penyelesaian yang terbatas, di mana terdapat penundaan beberapa kegiatan dan juga terdapat adanya efisiensi pekerjaan fisik. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan terkait dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 131 miliar rupiah yang tidak terrealisasi, dapat kami jelaskan bahwa hingga akhir tahun 2019 belum ada strategic partner yang dapat menguntungkan pihak dari Bank Banten, dan dikhawatirkan dana penyertaan modal tersebut akan habis digunakan untuk biaya operasional bank dan bukan digunakan untuk modal bank itu sendiri, sehingga pemerintah Provinsi Banten perlu menggunakan asas kehati-hatian dalam rangka penyertaan modal. Bapak Ibu hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk menyampaikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 hasil audit BPK sebesar 957,24 miliar rupiah lebih. Silpa merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode laporan. Ini terdapat penurunan silpa pada tahun 2019 sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan silpa tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan APBD pada tahun 2019. Berkaitan dengan pertanyaan dari beberapa fraksi DPRD Provinsi Banten tentang besarnya silpa sebesar 957,24 miliar rupiah lebih, dapat
bahwa silpa tersebut diantaranya diperoleh dari adanya pelampauan penerimaan pendapatan dan sisa penghematan belanja, termasuk juga transfer atau akibat lainnya, dan di dalamnya termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang belum selesai sampai dengan akhir tahun. Terkait dengan silpa yang dinilai masih tinggi, dan hal ini terjadi karena beberapa program dan kegiatan yang tertunda sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga menjadi salah satu penyebab besarnya silpa. Di samping itu juga silpa tersebut sudah mencakup silpa di BLUD dan juga bendara pos yang ada di sekolah. Sidang paripurna DPRD yang saya hormati, pencapaian tematik dalam bidang manajemen aset daerah sampai dengan akhir tahun 2019. Pemerintah Provinsi Banten memiliki total tanah itu dengan data 1022 bidang dan telah bersertifikat sejumlah 263 bidang. Belum bersertifikat sejumlah 759 bidang. Belum bersertifikat sejumlah 759 bidang tadi, sehingga aset yang telah bersertifikat ini dalam presentasi adalah 25,73%. Berdasarkan Monitoring Center for Prevention atau MCP Provinsi Banten, pada tahun 2018 sebesar 57% dan tahun 2019 sebesar 93%. Dapat kami sampaikan pula, pada tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi membuat penilaian dengan menampilkan dashboard yang berisi tentang informasi progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di tingkat nasional, di mana di dalamnya mencakup pada 8 area inventarisasi hingga tanggal 17 Januari 2020. Ini progres Korsubgah merupakan salah satu akumulasi progres area intervensi di kali masing-masing bobot, di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia masuk dalam urutan 3 terbaik, yaitu di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Yogyakarta dengan bobot 82%. Jadi kami pemerintah Provinsi Banten berhasil masuk di dalam urutan 3 terbaik tersebut. Terima kasih. Dan juga selanjutnya, kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan persertifikatan dan penyelesaian aset bermasalah dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Melakukan nota kesepahaman antara Kanwil BPN Provinsi Banten dengan Gubernur Banten tentang pendaftaran tanah, penanganan permasalahan barang milik daerah berupa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah Provinsi Banten, dan juga pelaksanaan program strategis nasional bidang pertanahan. 2. Melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL yang disingkat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang ketiga, melakukan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Banten dengan Gubernur Banten tentang penanganan masalah hukum bidang jabatan dan tata usaha negara dan membuat SKK surat kuasa khusus dengan Kejati Banten. Selanjutnya, menyikapi rencana pembangunan jangka panjang RPJP daerah Provinsi Banten tahun 2019. Ini masuk pada tahap akselerasi kedua. Pemerintah Provinsi Banten sudah meningkatkan kemantapan baik itu tingkat jalan yang baik yang sudah merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Banten ataupun pemerintah kabupaten kota melalui bantuan keuangan Provinsi Banten yang merupakan
fondasi interkoneksi pembangunan konektivitas antar wilayah kerja pembangunan. Sidang paripurna DPRD yang saya hormati, demikian jawaban atau tanggapan yang dapat kami sampaikan atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten, dan ini akan kami jadikan bahan koreksi dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Mari kita bersama-sama bekerja terus untuk dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga kondusivitas wilayah serta memberikan pelayanan publik prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Pada akhirnya, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas bersama dalam pengabdian terhadap daerah dan masyarakat Provinsi Banten. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.